Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita melakukan kegiatan kita pada pagi hari ini dan sepanjang hari ini, kita akan mengawali dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Edisi Jumat 11 Desember 2020. Sebelum itu, mari kita memohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Pagi hari ini ya Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu oleh karena Engkau sudah membangunkan kami dari tidur kami masing-masing. Engkau telah mengaruniakan hari yang baru lagi dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mengawali kegiatan kami sepanjang hari ini dengan membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran-Mu untuk menguatkan iman kami kepadamu. Ya Bapa di dalam surga, Engkau berfirman kepada kami, karena kami akan siap sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam keampunan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini yaitu terpilih dari Perjanjian Lama, dari Amsal pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-10. Amsal 24 ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berbunyi demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Amin. Firman Tuhan. Perenungan kita pada pagi hari ini yaitu diberikan satu penekanan dengan kalimat jangan tawar hati. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tanpa terasa kita telah melewati hari-hari hidup kita hingga pada pagi hari ini kita sudah berada di dalam bulan yang terakhir, yaitu bulan Desember tahun 2020. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam menjalani dan melewati roda kehidupan kita, apa yang kita rasakan? Masihkah kita memiliki hati yang tawar dalam kehidupan kita? Setiap orang pasti mengalami atau pasti pernah mengalami apa yang disebut dengan tawar hati. Terlebih ketika kita diperhadapkan dengan suatu masalah, apalagi kita diperhadapkan dengan masalah yang begitu berat kita rasakan dalam kehidupan kita, pasti kita merasa tawar hati untuk menjalani dan menghadapi masalah-masalah hidup yang diperhadapkan kepada kita. Tawar hati menunjuk pada satu kekecewaan atau satu kondisi hati yang dilanda satu kekecewaan yang sangat mendalam karena begitu beratnya beban yang harus kita tanggung di dalam kehidupan kita setiap hari. Jemaat yang kekasih
di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tawar hati inilah yang menyebabkan seseorang menjadi lemah dan merasa kehilangan semangat, bahkan merasa putus asa. Nats kita pada pagi hari ini menyatakan bahwa jika kita tawar hati di dalam masa kesesakan, maka kecillah kekuatan kita. Sesuai dengan pembacaan atau ayat pembacaan kita pada pagi hari ini dari Amsal pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-10. Yosua di dalam kehidupannya saat dia mendapat tugas untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Musa. Memimpin bangsa Israel menggantikan Musa, Tuhan mengingatkan kepada Yosua bahwa janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau saat engkau pergi. Di dalam Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-9 bagian B. Karena jika Yosua terus tawar hati, niscaya dia tidak akan mampu membawa bangsa Israel di dalam merebut tanah Kanaan. Akhirnya Yosua di dalam memimpin bangsa Israel karena melihat janji Tuhan yang diberikan kepadanya bahwa janganlah tawar hati, janganlah khawatir di dalam melakukan dan menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Maka dia menjalankan tugas tersebut dengan penuh iman yang teguh, karena Tuhan telah menguatkan dan memberikan satu janji yang begitu baik buat Yosua di dalam memimpin bangsa Israel, bahwa setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu itu akan kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Berjalan dengan iman bukanlah suatu tindakan yang nekat tanpa suatu tujuan atau tanpa suatu dasar. Namun tindakan yang disertai dengan keyakinan akan firman Tuhan, mempercayakan diri kepadanya dan taat kepadanya. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berjalan dalam iman berarti tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu adalah hal yang sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah hal yang kekal. Sebagaimana di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat 18. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti
dari segala sesuatu yang kita lihat. Jemaat kekasih Tuhan, percaya pada pemeliharaan Tuhan. Ada hal yang mutlak bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yakinlah kita bahwa Tuhan tidak pernah memberikan suatu pencobaan kepada kita yang melampaui batas kemampuan atau batas kekuatan kita. Pada saat yang tepat, Dia pasti akan menolong dan memberikan jalan keluar buat hal yang kita alami di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan tidak memberikan suatu pencobaan kepada kita dengan hal yang melampaui atau melewati kekuatan kita atau kemampuan kita. Tuhan akan memberikan suatu hal yang baik atau satu jalan keluar yang terbaik dalam hal apapun yang kita alami. Karena itu, janganlah kita lupa untuk selalu mensyukuri atau selalu bersyukur di dalam kehidupan kita, dalam segala keadaan, dan kita selalu mengamini setiap janji Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Sambutlah hari esok dengan iman dan jangan tawar hati lagi dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memperdengarkan sabda kebenaran kepada kami pada pagi hari ini, di mana firman-Mu yang datang kepada kami pada pagi hari ini mengingatkan kami agar kami selalu teguh dalam kehidupan kami setiap hari, agar kami jangan tawar hati di dalam menghadapi segala masalah hidup dan tantangan hidup dalam kehidupan kami setiap hari. Kuatkan kami senantiasa dengan sabda kebenaran-Mu, dan biarlah firman-Mu ini selalu menjadi dasar dan pedoman dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa kami di dalam surga, pada hari ini kami berdoa ya Bapa, buat kehidupan anggota jemaat-Mu di dalam segala aktivitas mereka masing-masing. Tuhan senantiasa melindungi, memberkati, menjauhkan dari segala sakit penyakit, segala susah mara bahaya ya Bapa, sehingga kami semua boleh menjalani kehidupan kami dengan rasa penuh syukur dan penuh sukacita, bahkan penuh penyerahan diri ke dalam tangan kuasa-Mu. Kehidupan anggota jemaat ini Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu yang di dalam kelemahan tubuh ya Tuhan, karena sakit penyakit. Tuhan pulihkan atau Tuhan sembuhkan, yang di dalam kesusahan Tuhan hiburkan, dan yang di dalam kelalaian Tuhan ketuk hati batin mereka, sehingga di dalamnya itu hanya Tuhan yang senantiasa dikumandangkan dalam kehidupan kami. Ya Bapa kami dalam surga, secara khusus ya Bapa, kami berdoa buat Bapak Kasih Petrus Atta yang pada hari Selasa yang lalu mengalami kecelakaan lalu lintas. Ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa, kami serahkan Bapak kekasih ini, di mana ya Bapa dia sudah menjalani proses
operasi. Tuhan memberkati ya Bapa, sehingga di dalam proses operasi boleh selesai dengan baik. Dan di dalam saat-saat ini, dalam masa pemulihan, Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati, menjamah tubuhnya yang satu, memberkati segala perawatan yang diperolehnya, baik itu perawatan para medis maupun perawatan para keluarga, sehingga ya Tuhan melalui semuanya itu menjadi suatu sarana proses kesembuhan dan proses pemulihan buat Bapa kekasih, sehingga ya Tuhan Bapa kekasih ini boleh pulih kembali dari apa yang dialami dan kesehatannya dapat kembali pulih dan kuat, bahkan senantiasa dapat melakukan dan mengangkat tugas yang Tuhan sudah berikan kepadanya, khususnya ya Tuhan di dalam pelayanan akan jemaat-Mu ya Bapa di dalam surga. Berkati senantiasa ya Tuhan, sehingga Bapa kekasih senantiasa semangat di dalam bekerja di dalam Tuhan ya Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami, baik dari atasan sampai ke daerah-daerah. Tuhan melindungi dan memberkati mereka semua, berikan kekuatan dan kesehatan, akal budi hikmah kepada mereka, sehingga boleh memerintah kami seturut dengan kehendak-Mu. Terlebih khusus ya Tuhan buat TNI, Polri di dalam menjalankan keamanan. Tuhan senantiasa beserta mereka, sehingga di negara kami ini senantiasa aman dan damai di dalamnya. Bapa di surga buat dokter, para medis di dalam menjalankan tugasnya setiap hari buat melayani masyarakat ya Tuhan. Terlebih khusus ya Tuhan di dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Berikan senantiasa ketabahan kepada mereka, kekuatan kesehatan, sehingga Tuhan mereka boleh melakukan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab dan penuh kekuatan yang asalnya daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat anggota jemaat-Mu yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati dan sempurnakan cita-cita mereka, sehingga di dalamnya itu dalam menjalani masa hidup ini, pertambahan usia ini senantiasa dapat dirasakan dengan penuh sukacita. Ya Bapa dalam surga, keluarga kami, anak-anak kami dimanapun mereka berada, Tuhan senantiasa hadir pula dan campur tangan di dalam kehidupan mereka. Berkati segala tugas pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan, Tuhan tolong mereka, sehingga semuanya itu nama-Mu senantiasa dipuji dan dibesarkan. Usaha dan rencana kami ke depannya, Tuhan yang campur tangan dan berkati. Dan ampunkan dosa kami ya Bapa, sempurnakan doa kami, dengarkan kami dalam keampunan Anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Demikianlah refresh kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Selamat pagi dan shalom.